Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seputar ilmu psikologi. Di sini saya Zahra Fadilah sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung akan menyampaikan materi atau teori mengenai ruang lingkup ilmu psikologi. Seperti dasar-dasar, mazhab-mazhab, dan lainnya. Sebelum lanjut ke ruang lingkup ilmu psikologi, kita harus tahu dulu dasar atau latar belakang dari psikologi itu sendiri. Apa sih psikologi? Apa itu psikologi? Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku ataupun proses mental manusia dengan mencakup berbagai aspek yang memiliki sejarah panjang yang berakar dari para pemikir-pemikiran seperti para filsuf yang telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang independen pada akhir abad ke-19. Psikologi juga memiliki berbagai pendekatan seperti biologis, behaviorisme, kognitif, dan lain-lainnya. Langsung saja kita lanjut ke apa sih ruang lingkup ilmu psikologi? Apa itu ruang lingkup ilmu psikologi? Ilmu psikologi menurut Wilhelm Wundt pada tahun 1892 menyatakan bahwa ilmu psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri manusia itu sendiri, seperti panca indera, pikiran, dan juga perasaan. Ada pula sejarah perkembangan pada psikologi. Apa sejarah ruang lingkup ilmu psikologi? Psikologi berkembang dari berbagai pemikiran-pemikiran para filsuf, ilmu pengetahuan, dan berbagai eksperimen yang dilakukan selama berabad-abad. Berikut adalah sejarah perkembangan ruang lingkup ilmu psikologi yang terbagi menjadi 6 bagian pokok pada sejarah perkembangan psikologi. Satu yaitu pada abad ke-19 mengenai akar filosofis dan biologis psikologi. Yang kedua yaitu pada akhir abad ke-19 mengenai psikologi sebagai ilmu independen. Lalu yang ketiga yaitu perkembangan ruang lingkup ilmu psikologi pada akhir abad ke-19, awal abad ke-20. Lalu yang keempat yaitu munculnya psikologi kognitif pada pertengahan abad ke-20. Lalu yang kelima yaitu perkembangan neuropsikologi dan pada psikologi modern. Lanjut, ada perspektif ruang lingkup ilmu psikologi. Apa saja sih perspektif ruang lingkup ilmu psikologi? Perspektif ruang lingkup ilmu psikologi dibagi menjadi 5 perspektif, yaitu mengenai perspektif biologis, perspektif perilaku, perspektif kognitif, perspektif psikoanalitik, dan maupun fenomenologi. Yuk kita bahas perspektif ruang lingkup ilmu psikologi. Yang ke-1, perspektif biologis. Yang ke-1 yaitu mengenai perspektif biologis, di mana perspektif biologis ini berkaitan dengan aktivitas otak dan sistem saraf yang mempelajari manusia berupaya atau mengkaitkan perilaku yang terlihat dan terhadap peristiwa listrik dan kimiawi yang terjadi di dalam tubuh, terutama dalam otak dan sistem saraf. Pendekatan ini juga mencoba menentukan proses neurobiologi yang mendasari perilaku dan proses mental.
Lalu yang kedua yaitu perspektif perilaku. 2. Perspektif Ini juga perilaku. Organisme yang dapat dideteksi melalui perspektif perilaku ini. Para psikolog dapat mempelajari individu dengan melihat pada perilakunya, ketimbang pada otak dan sistem sarafnya. Bertentangan dengan biologis. 3. Perspektif kognitif. Yang ketiga yaitu perspektif kognitif. Perspektif kognitif memiliki dua dasar pemikiran yang berbasis atau yang berbeda sesuai dengan masa perkembangannya, yaitu perspektif kognitif pada abad ke-19 dan perspektif kognitif pada modern. 4. Perspektif psikoanalitik. Lalu ada perspektif psikoanalitik. Apa sih perspektif psikoanalitik? Perspektif psikoanalitik tentang perilaku manusia yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, yang menyatakan bahwa sebagian besar perilaku manusia berasal dari proses alam bawah sadar atau unconscious. 5. Perspektif fenomenologi. Yang kelima yaitu perspektif fenomenologi, di mana perspektif ini berhubungan dengan pendekatan pribadi seorang individu terhadap suatu peristiwa, atau dapat disebut dengan fenomenologi individu. Apa saja metode riset ruang lingkup ilmu psikologi? Pula metode riset pada ruang lingkup ilmu psikologi. Apa saja sih metode riset ruang ilmu psikologi? Apa saja metode riset ruang lingkup ilmu psikologi? Metode riset ruang lingkup ilmu psikologi dibagi menjadi 3 bagian metode, yaitu metode eksperimental, yang kedua yaitu metode korelasional, dan metode observasi. Apa sih metode eksperimental? Apa itu metode eksperimental? Metode eksperimental adalah metode yang terdapat menjadi 2 jenis variabel, variabel independen dan atau variabel bebas. Yang kedua yaitu variabel dependent, di mana variabel terikat atau sebaliknya dari variabel independen. Namun, terkadang eksperimen ini hanya berfokus pada pengaruh keberadaan atau ketidakan suatu kondisi tertentu. Seperti penelitian ini kan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen atau yang menerima perlakuan atau kondisi tertentu yang diterapkan, dan kelompok kontrol yang tidak menerima perlakuan, di mana kondisi ini tidak diterapkan. Jadi, perbedaan dalam rata-rata antara kelompok eksperimen dan kontrol adalah bermakna secara statistik. Maka dapat diketahui bahwa kondisi eksperimen tersebut memiliki efek yang dapat dipercaya. Artinya, perbedaan itu disebabkan oleh variabel independen, bukan karena faktor kemungkinan atau beberapa kasus ekstrim. Apa itu metode korelasional? Yang kedua yaitu metode korelasional. Apa sih metode korelasional? Metode korelasional ini digunakan untuk menentukan apakah perbedaan yang terjadi secara alami berhubungan dengan perbedaan yang dimaksud dengan lainnya. Contohnya, misal derajat korelasi antara 2 variabel diukur dengan koefisien korelasi, atau R.R adalah angka antara 0 dan 1. Tidak ada hubungan atau korelasi dinyatakan oleh 0, dan hubungan yang sempurna dinyatakan oleh 1. Saat R bergerak dari 0 ke 1, maka kekuatan korelasi meningkat. Jadi, koefisien korelasi dapat positif atau negatif, tergantung satu variabel meningkat bersamaan dengan peningkatan variabel lainnya, atau negatif, satu variabel menurun saat variabel lain meningkat ataupun negatif. Apa itu metode observasi? Yang ketiga yaitu metode observasi.
Apa sih metode observasi itu? Metode observasi adalah menurut penelitian psikologi terbagi menjadi dua jenis, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Di mana observasi langsung dilakukan dengan mengamati subjek secara langsung dalam lingkungan alaminya atau dalam kondisi yang telah dikontrol, seperti di laboratorium. Metode ini sering digunakan dalam penelitian yang melibatkan perilaku biologis ataupun respon fisik tertentu. Namun, dalam metode observasi langsung, terdapat risiko yang munculnya interpretasi subjektif yang mengarah pada bias. Oleh karena itu, peneliti harus terlatih dalam mengamati dan mencatat data secara akurat agar laporan yang dihasilkan tetap. Sementara itu, metode observasi secara tidak langsung dilakukan tanpa pengamatan langsung terhadap subjek, di mana melainkan dengan mengumpulkan informasi melalui metode lain seperti survei dan riwayat kasus. Metode survei ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan informasi dari responden. Dalam metode ini, peneliti tidak secara langsung mengamati perilaku subjek, melainkan bertanya apakah mereka melakukan perilaku tertentu. Agar hasil survei dapat dipercaya, diperlakukan kuesioner yang telah diuji validitasnya, pewawancara yang terlatih, serta sampel yang representatif dan populasi yang diteliti. Selain ini juga, analisis data yang digunakan harus tepat agar hasilnya dapat diinterpretasikan dengan benar. Kemudian terdapat metode riwayat kasus, di mana digunakan untuk mempelajari individu secara mendalam dengan mengumpulkan informasi dari biografi dan catatan-catatan yang relevan. Riwayat kasus sering digunakan dalam psikologi klinis untuk memahami perkembangan suatu masalah psikologis. Penelitian ini biasanya melibatkan rekonstruksi masa lalu seseorang untuk memahami perilaku dan kondisi mentalnya di masa sekarang. Lingkup ilmu psikologi ini lebih berfokus pada dasar biologis tingkah laku, di mana sistem saraf manusia merupakan jaringan kompleks yang berfungsi mengendalikan aktivitas tubuhnya. Sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat dan tepi. Unit dasar sistem saraf adalah seperti neuron, yaitu sel yang menghantarkan sinyal dalam bentuk impuls listrik, dan neuron itu terdiri dari 3 bagian, yaitu dendrit sebagai menerima sinyal, dan neuron dari sel sensorik lalu menghantarkan ke informasi menjadi informasi. Lalu ada badan sel. Badan sel adalah bagian utama dari neuron untuk menjalankan proses metabolisme seluler. Lalu yang ketiga yaitu akson. Akson adalah untuk menghantarkan impuls listrik dari badan neuron ke neuron lain. Ada pula alur proses pada dasar biologis. Apa saja proses dasar biologis pada tingkah laku manusia? Yang ke-1 yaitu rangsangan atau stimulus. Yang kedua yaitu reseptor sensorik. Yang ketiga yaitu neuron sensorik. Yang keempat otak pada bagian SSP. Jadi, proses dasar biologis pada tingkah laku manusia adalah proses tingkah laku yang dimulai ketika organ sensorik seperti mata, telinga, kulit, hidung, ataupun lidah menerima rangsangan eksternal, misalnya seperti suara, cahaya, dan sentuhan, atau internal seperti rasa lapar, atau sakit. Setelah rangsangan diterima, informasi ini dikirim melalui neuron sensori ke SSP, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Di otak, informasi diproses melalui beberapa bagian utama.
Talamus bertugas mengarahkan informasi sensori ke bagian otak yang sesuai, sementara korteks cerebral memprosesnya lebih lanjut untuk menghasilkan respon yang tepat. Sistem limbik berperan dalam reaksi emosional terhadap rangsangan tertentu, dan hipotalamus untuk mengontrol respon tubuh seperti rasa takut ataupun lapar. Jika informasi tersebut memerlukan tindakan, maka otak akan mengirimkan perintah ke neuron motorik yang bertugas untuk menggerakkan otot atau merangsang kelenjar untuk menghasilkan reaksi tubuh. Lalu, setelah diproses di otak, sinyal dikirim melalui neuron motorik ke bagian tubuh yang bereaksi. Seperti contoh misal, jika seseorang menyentuh benda panas, maka otak akan segera mengirimkan perintah ke otot tangan untuk segera menariknya dengan cepat atau refleks. Contoh lainnya seperti jika seseorang mendengar suara keras yang mengejutkan, maka sistem saraf akan mengaitkan divisi simpatik dari sistem saraf otonom yang kemudian menyebabkan jantung berdetak lebih cepat dan tubuh menjadi lebih siaga. Selain itu juga seperti misal Rani merasa lapar, hipotalamus akan memicu pelepasan hormon yang mendorong seseorang untuk mencari makan. Lalu, selain sistem saraf, kelenjar endokrin juga berperan dalam mengatur tingkah laku manusia melalui hormon yang dilepaskan ke dalam darah. Beberapa hormon utama yang berpengaruh adalah adrenalin yang meningkatkan detak jantung dan energi saat stres atau takut. Lalu dopamin yang berperan dalam motivasi dan kesenangan, serta ada oksitosin yang berhubungan dengan ikatan sosial dan perasaan kasih sayang. Contohnya, misal saat seseorang merasa stres karena ujian, hipotalamus akan merangsang kelenjar untuk melepaskan kortisol yang membantu tubuh menghadapi tekanan. Terus untuk keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa tingkah laku manusia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara sistem saraf dan sistem hormonal. Secara umum, proses ini dapat dijelaskan dengan alur seperti rangsangan atau yang disebut dengan stimulus, reseptor sensorik, neuron sensorik, otak atau bagian SSP, lalu neuron motorik, lalu respon tubuh, yang terakhir adalah perilaku atau reaksi yang dikeluarkan. Langsung saja kita ke mazhab psikologi. Apa sih mazhab-mazhab yang ada dalam psikologi? Apa itu mazhab psikologi? Apa sih mazhab psikologi itu? Mazhab psikologi adalah aliran atau pendekatan dalam ilmu psikologi yang memiliki karakteristik atau teori tertentu. Mazhab ini meliputi behavior, psikodinamik, humanistik, atau eksternal, kognitif, dan juga biologis. Dalam perkembangan ilmu psikologi, berbagai aliran ini, setiap mazhab memiliki pendekatan atau teori serta metode yang berbeda dalam memahami pikiran manusia, pikiran dan perilaku setiap individunya. Setiap mazhab perilaku psikologi ini memiliki perspektif unik dalam memahami manusia. Pendekatan yang berbeda ini tidak hanya membentuk dasar teori psikologi modern, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang berbagai aspek kehidupan, manusia, mulai dari pembelajaran hingga kesehatan mental. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan mengenai mazhab-mazhab psikologi. Apa saja mazhab-mazhab psikologi? Yang pertama adalah mazhab behaviorisme. Apa sih behaviorisme? Apa itu mazhab behaviorisme?
atau aliran behaviorisme, yaitu aliran dalam psikologi yang berfokus pada studi tentang perilaku manusia dan hewan yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Semua perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi secara individu dengan lingkungan mereka itu sendiri. Dalam pandangan ini, proses internal seperti pikiran ataupun perasaan tidak perlu dipertimbangkan untuk memahami perilaku. Yang penting adalah bagaimana individu itu berkehendak atau bertindak dan merespons stimulus-stimulus dari lingkungan itu sendiri. Behaviorisme ini juga menegaskan bahwa semua perilaku dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan itu sendiri. Apa sih stimulus maupun respon? Proses pada behaviorisme ini ada dua proses, yaitu stimulus dan respon. Apa sih stimulus? Stimulus adalah segala sesuatu dari lingkungan yang dapat mempengaruhi atau memicu suatu respon. Atau stimulus adalah pemicu. Lalu respon. Respon adalah reaksi yang muncul akibat stimulus tersebut. Stimulusnya seperti misal Rara sedang lapar. Itu adalah stimulusnya, yaitu lapar. Lalu reaksinya atau responnya yaitu mendorong si Rara itu untuk makan. Jadi stimulus adalah pemicu, lalu responnya adalah reaksi atau tindakan stimulus tadi. Lanjut ke eksperimen-eksperimen pada behaviorisme. Apa sih eksperimen pada behaviorisme? Eksperimen-eksperimen pada behaviorisme dibagi menjadi dua, yaitu eksperimen menurut Ivan Pavlov dan eksperimen menurut B.F. Skinner. Pada eksperimen Ivan Pavlov adalah tokoh yang terkenal dengan eksperimen conditioning klasiknya, di mana ia menunjukkan bagaimana suatu stimulus yang awalnya netral atau yang dapat menyebabkan respon otomatis. Contohnya seperti air liur pada anjing, setelah diasosiasikan dengan stimulus lain seperti makanan, prinsip conditioning klasik ini banyak diterapkan dalam pengembangan teori pembelajaran. Seperti pembelajaran. Lalu, apa sih classical conditioning atau conditioning klasik? Conditioning klasik adalah proses belajar di mana suatu stimulus yang awalnya netral dapat menghasilkan respon sama dengan stimulus alami. Setelah diasosiasikan berkali-kali, prinsip ini menjelaskan bahwa kebiasaan atau reaksi otomatis dapat dipelajari secara melalui asosiasi. Berarti bahwa suatu respon yang awalnya terjadi secara alami bisa dikondisikan atau muncul tersendirinya terhadap stimulus lain yang sebelumnya tidak berhubungan. Yang kedua yaitu eksperimen menurut B.F. Skinner. Skinner adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam perkembangan teori behaviorisme, di mana konsep eksperimen menurut Skinner yaitu operant conditioning. Apa sih operant conditioning? Operant conditioning adalah perilaku yang dikendalikan oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Jika suatu perilaku, jadi konsep atau eksperimen Skinner yaitu operant conditioning
ini adalah operan atau perilaku dikendalikan oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Contohnya, jika suatu perilaku diikuti antena oleh penguatan atau reinforcement, maka wifi perilaku tersebut itu akan terulang. Sebaliknya, jika diikuti oleh hukuman atau punishment atau hukuman, maka perilaku tersebut cenderung berkurang. Skinner mengembangkan prinsip ini lebih lanjut dengan menggunakan eksperimen yang melibatkan hewan seperti tikus, burung yang diberikan penghargaan atau hukuman setelah melakukan perilaku tersebut. Yang kedua yaitu mengenai mazhab psikodinamik. Apa sih mazhab psikodinamik? Mazhab psikodinamik ini sangat berpengaruh yang menekankan peran alam bawah sadar, pengalaman seperti pengalaman masa kecil dan konflik internal dalam membentuk perilaku manusia. Pendekatan ini atau mazhab ini diperkenalkan oleh tokoh kita yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud melalui teori psikoanalisisnya, di mana teori psikoanalisis ini berkembang menjadi berbagai cabang teori-teori atau prinsip-prinsip utama yaitu seperti psikodinamik, peran alam bawah sadar. Psikodinamik ini menekankan bahwa banyak perilaku manusia yang digerakkan oleh motivasi yang tidak disadari oleh psikodinamik lainnya. Dalam konteks istilah ini merujuk pada interaksi kompleks atau pikiran dan perasaan maupun perilaku manusia, terutama yang dipengaruhi oleh alam bawah sadar itu sendiri. Psikodinamik ini berusaha menjelaskan bagaimana sih konflik internal baik yang disadari maupun tidak disadari yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian dan perilaku seseorang itu sendiri. Prinsip-prinsip utama psikodinamik adalah peran alam bawah sadar. Psikodinamik ini menekankan bahwa banyak perilaku manusia digerakkan oleh motivasi yang tidak disadari. Contohnya seperti ingatan atau trauma masa kecil yang terjadi pada masa kecil yang terpendam tetapi tetap mempengaruhi tindakan seseorang di masa dewasanya. Contohnya ketika Rara masih kecil mempunyai trauma yaitu selalu dimarahi orang tuanya, maka tindakan masa kecilnya ini akan berpengaruh pada kedewasaan Rara. Dia cenderung jadi selalu ingin marah. Yang ketiga yaitu mazhab humanistik eksistensial. Apa sih mazhab humanistik eksistensial ini? Apa itu mazhab humanistik eksistensial? Yang ketiga yaitu humanistik eksistensial. Humanistik eksistensial ini adalah psikologi humanistik yang diperkenalkan oleh sekelompok ahli psikologi pada awal tahun 1960-an oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow ini mencari alternatif dari dua teori yaitu teori psikoanalisis dan behaviorisme. Maslow menyebut psikologi humanistik sebagai kekuatan segitiga atau a thread force, di mana lalu ada eksistensialisme. Apa sih eksistensialisme ini? Eksistensialisme ini adalah hal yang mengada dalam dunia being in the world atau yang disebut dengan being in the world dan menyadari penuh akan keberadaannya. Menurut Koswara 1986 mengatakan bahwa eksistensialisme adalah hal yang mengada dalam dunia atau yang disebut dengan being in the world dan menyadari penuh
dengan keberadaannya. Dan eksistensialisme ini menolak paham yang menempatkan manusia semata-mata sebagai hasil bawaan atau lingkungan. Sebaliknya, para filsuf eksistensialis ini percaya bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih tindakan, menentukan sendiri. Tindakan ini menentukan diri sendiri, nasib atau wujud dan keberadaannya, serta bertanggung jawab atas pilihan dan keberadaannya. Dalam hal ini, pilihan sebagai evaluasi tertinggi dari tindakan yang dialami oleh seseorang itu sendiri. Keempat yaitu mazhab kognitif. Apa sih mazhab kognitif? Apa itu mazhab kognitif? Mazhab kognitif adalah seluruh kegiatan mental yang membuat suatu individu itu bisa menghubungkan atau menilai dan mempertimbangkan suatu peristiwa sebagai akibat dari individu tadi mendapatkan pengetahuan setelahnya. Pada proses belajar kita akan contohnya seperti proses belajar kita. Proses belajar akan melewati tahapan-tahapan asal semula yang tidak tahu menjadi mengerti. Kemudian berilmu, contohnya ketika kita contohnya saat proses belajar. Proses belajar ini akan melewati beberapa tahap asal semula yang tidak tahu menjadi mengerti. Kemudian berilmu hingga ahli pada bidang ini dapat dipelajari oleh orang tersebut. Secara makna, kognitif ini merupakan seluruh kegiatan mental yang membentuk suatu individu mampu menghubungkan atau menilai serta mempertimbangkan suatu insiden tersebut sehingga individu tersebut menerima pengetahuan setelahnya. Berikut adalah tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Tahapan-tahapan perkembangan kognitif dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahap sensorik motorik, di mana tahap sensorik motorik ini pada usia 0 bulan sampai 2 tahun. Pada tahun ini, anak mulai belajar dan mengendalikan lingkungannya melalui kemampuan panca indera dan gerakannya. Sedangkan pada tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional, di mana tahap ini dari 2 sampai 7 tahun. Tahap ini sangat menonjol karena kecenderungan anak ini untuk selalu mengendalikan atau mengandalkan diri sendirinya pada persepsi mengenai realitas. Ciri-ciri anak sudah ada di tahap praoperasional ini sadar akan halnya berpikir sebelum bertindak. Meskipun kemampuan berpikirnya belum secara logis, anak ini lebih bersikap egoisentris. Anak lebih cenderung berpikir subjektif dan tidak mampu melihat subjektif pandangan orang lain, lebih egoisentris gitu. Ketiga yaitu tahap konkret. Apa sih tahap konkret? Tahap konkret ini pada usia 7-11 tahun. Tahap konkret ini anak sudah mengembangkan pikiran secara logis, tidak seperti operasional. Tahap konkret ini lebih tidak terlalu menggantungkan dirinya pada informasi yang datang dari panca inderanya, tetapi pada tahap ini anak-anak sudah memahami konsep konservasi. Yang keempat yaitu yang terakhir, tahap operasi formal, di mana tahap operasi formal ini pada usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini kemampuan anak tersebut sudah berada pada tahap berpikir abstrak, yaitu berpikir tentang suatu ide
atau gagasan mereka yang mampu memunculkan atau mengajukan hipotesis, menghitung konsekuensi yang mungkin terjadi, serta menguji hipotesis yang mereka buat. Lalu mazhab yang kelima yaitu mazhab biologis. Apa sih mazhab biologis? Apa itu mazhab biologis? Mazhab biologis atau pendekatan biologis ini membantu menjelaskan gangguan seperti depresi, kecemasan, dan skizofrenia sebagai hasil dari disfungsi otak maupun saraf otak. Banyak terapi untuk gangguan mental didasarkan pada pendekatan biologis, termasuk penggunaan antidepresan dan antipsikotik yang dirancang untuk menyeimbangkan neurotransmitter di otak, seperti teknologi Lalu, aktivitas otak ini secara langsung memberikan wawasan baru tentang hubungan antara struktur otak dan perilaku tersebut. Lalu, apa sih otak manusia? Otak manusia ini memiliki lebih dari 1000 miliar sel saraf dan jumlah interkoneksi yang hampir tidak terbatas. Mungkin struktur yang paling kompleks di jagat raya ini, pada dasarnya semua peristiwa psikologis berkaitan dengan aktivitas otak maupun sistem saraf itu. Pendekatan biologis ini untuk mempelajari manusia dan spesies lainnya untuk berupaya mengaitkan perilaku yang terlihat terhadap peristiwa listrik atau kimiawi yang terjadi di dalam tubuh kita, terutama di bagian otak maupun syaraf. Pendekatan ini mencoba menentukan proses neurobiologi yang mendasari perilaku dan proses mental. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih otak, kesadaran, dan perilaku manusia. Apa itu otak, kesadaran, pada perilaku manusia? Apa sih yang dimaksud dengan otak pada manusia? Apa itu otak manusia? Otak manusia merupakan organ yang sangat kompleks, terdiri dari berbagai struktur yang memiliki fungsi spesifik untuk mendukung kehidupan maupun perilaku manusia. Di sini, otak berkembang psikologis, memahami struktur otak yang sangat penting karena setiap bagian dari otak memainkan peran penting dalam proses kognitif maupun motorik dan emosi. Ada pula bagian-bagian pada otak. Bagian-bagian pada otak ini yang kesatu yaitu central core. Central core ini berpusat pada inti pusat dari otak tersebut. Adalah bagian yang paling besar dari otak yang berfungsi untuk mengatur banyak fungsi vital tubuh. Central core ini terdiri dari beberapa struktur seperti medula oblongata, batang otak, dan cerebellum, yang semuanya memiliki peran besar dalam fungsi dasar tubuh. Yuk kita bahas struktur otak yang ada di central core. Yang kesatu yaitu medula yang perannya untuk fungsi vital, di mana medula atau oblongata ini yang terletak di bagian bawah batang otak yang berperan penting. Di sini ada
medula atau oblongata. Oblongata ini terletak di bagian bawah batang otak, berperan penting dalam pengaturan fungsi vital tubuh seperti pernapasan, denyut jantung, dan tekanan darah. Medula ini juga mengendalikan refleks tubuh yang bersifat otomatis dan penting untuk kelangsungan hidup manusia seperti refleks menelan, batuk, dan muntah. Kerusakan pada medula oblongata ini dapat mengancam kelangsungan hidup seseorang karena berhubungan langsung dengan pengaturan fungsi dasar tubuh yang tidak dapat dikendalikan secara sadar. Selanjutnya yaitu ada cerebellum atau otak kecil, di mana cerebellum ini terletak pada bagian belakang otak, atau tepatnya di atas medula. Meskipun ukurannya lebih kecil daripada otak lainnya, cerebellum ini memiliki peran yang sangat penting dalam fungsi motorik dan koordinasi gerakan. Peran cerebellum ini sebagai gerakan selain bertanggung jawab atau mengkoordinasi gerakan dari presisi motorik, gerakan seperti menulis, memainkan alat tulis, ataupun gerakan fisik yang membutuhkan ketelitian yang disempurnakan gerakannya oleh cerebellum itu sendiri. Lalu, apa sih dampak kerusakan apabila ada kerusakan pada cerebellum itu? Kerusakan pada cerebellum ini dapat mengakibatkan gangguan koordinasi yang serius, dikenal dengan istilah ataksia, di mana penderita ataksia ini mengalami gerakan yang tidak terkoordinasi seperti goyah saat berjalan. Selain itu mempengaruhi keseimbangan tubuh untuk mempertahankan posisi yang stabil. Yang ketiga yaitu bagian tengah otak atau yang disebut dengan talamus dan hipotalamus. Apa sih talamus dan hipotalamus? Hipotalamus ini berperan penting dalam pengaturan fungsi tubuh, baik yang bersifat sensorik maupun endokrin, di mana talamus sebagai pusat relay informasi sensorik. Talamus berfungsi sebagai pusat relay informasi yang meneruskan data dari indera seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, maupun pengecapan di area otak yang lebih tinggi untuk diproses lebih lanjut. Talamus ini juga berperan dalam mengatur tidur, kewaspadaan, serta respon terhadap rangsangan fisik. Lalu, apa hipotalamus? Hipotalamus dalam pengaturan homeostatis dan perilaku seksual. Hipotalamus ini berperan penting dalam menjaga homeostatis dengan mengatur suhu tubuh, keseimbangan air, dan metabolisme energi. Selain itu, juga ia mengontrol perilaku seksual seperti rasa lapar, kehausan. Hipotalamus juga mempengaruhi sistem endokrin melalui kelenjar atau pituitari yang mengatur pertumbuhan metabolisme dan respon terhadap stres. Lalu ada sistem retikular. Sistem retikular ini adalah jaringan serabut saraf yang membentang dari bagian bawah batang otak hingga ke talamus untuk memainkan peran penting dalam mengatur kesadaran dan perhatian. Lalu apa sih struktur otak selanjutnya? Yaitu hemisfer cerebral dan fungsi korteks, di mana hemisfer cerebral ini merupakan bagian terbesar dari otak manusia yang terdiri dari dua belahan, yaitu kanan dan kiri, yang bertanggung jawab atas fungsi kognitif, sensorik, motorik, serta pengolahan informasi yang kompleks. Korteks cerebral ini lapisan terluar dari hemisfer, mengatur pikiran, emosi, dan perilaku. Ada juga struktur cerebrum terbagi menjadi
dua, yaitu substansi kelabu dan substansi putih, di mana substansi kelabu ini terletak di permukaan korteks yang berisi bagian sel saraf, berfungsi memproses informasi. Lalu yang kedua yaitu substansi putih, di mana substansi putih ini berada di bawah substansi kelabu, berisi serabut, saraf, bermielin yang menghubungkan berbagai area otak. Lalu selanjutnya yaitu ada 4 lobus utama pada hemisfer cerebral dan fungsinya, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Apa sih lobus frontalis ini? Lobus frontalis ini adalah pengambilan keputusan, kontrol motorik seperti bicara atau emosi yang dikeluarkan oleh lobus frontalis. Yang kedua yaitu lobus parietalis, di mana lobus parietalis adalah pemrosesan sensorik dan spasial. Lalu yang ketiga yaitu lobus occipitalis. Apa sih lobus occipitalis? Adalah pengolahan visual. Yang keempat yaitu lobus temporalis. Lobus temporalis ini adalah pemrosesan pendengaran, memori, bahasa, dan emosi. Berbeda dengan frontalis. Frontalis adalah pengambilan keputusan, sedangkan temporalis adalah pemrosesan. Lalu ada area penting yang ada pada korteks cerebral. Pada area ini ada 4 area, yaitu area motorik yang untuk mengontrol gerakan tubuh sadar. Yang kedua yaitu somatosensorik, yaitu untuk menerima rangsangan fisik seperti sentuhan dan suhu. Yang ketiga yaitu area visual. Apa sih area visual? Area visual ini memproses informasi visual di lobus occipitalis sebelumnya. Yang keempat yaitu area auditorik. Auditorik ini memproses suara dan bahasa di lobus temporalis. Lalu apabila terjadi kerusakan pada area-area ini akan mengganggu fungsi utama, yaitu motorik, sensorik, penglihatan, pendengaran, dan juga bahasa, yang dapat mempengaruhi kemampuan berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ada 5 faktor, yaitu hereditas atau nature atau natural. Faktor ini adalah faktor genetik yang diturunkan dari orang tua, mempengaruhi ciri fisik, potensi, kecerdasan, maupun kepribadian ataupun kerentanan gangguan serta terhadap psikologisnya. Namun, pengaruh ini tidak bersifat mutlak dan masih dipengaruhi oleh lingkungan. Selanjutnya yaitu lingkungan atau nurture. Pelengkap pengalaman hidup atau pengasuhan, pendidikan, dan budaya yang membentuk perkembangan. Lalu yang kedua yaitu lingkungan atau nurture. Pengalaman hidup, pengasuhan, pendidikan, dan budaya yang membentuk perkembangan fisik, kognitif, dan emosional individu. Lingkungan ini mendukung dapat mengoptimalkan potensi individu, sedangkan lingkungan yang buruk dapat menghambat perkembangan anak atau sebaliknya. Lalu yang ketiga yaitu interaksi atau nature.
dan nature perkembangan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh salah satu faktor, melainkan merupakan hasil interaksi antara genetika maupun lingkungan. Jadi dua antara dari keluarga dan lingkungan. Lalu akan berkembang optimal jika didukung oleh lingkungan yang baik. Apabila lingkungan tidak baik, maka perkembangannya juga akan menghambat. Lalu yang keempat yaitu periode sensitif dalam perkembangan masa bayi, di mana seperti balita dan remaja adalah periode di mana perkembangan fisik dan kognitif terjadi sangat pesat. Stimulasi lingkungan yang tepat pada masa ini sangat penting untuk membentuk kemampuan bahasa, sosial, motorik maupun emosional. Jadi pada balita maupun remaja ini sangat dapat mempengaruhi pada perkembangannya. Lalu yang kelima yaitu pentingnya stimulasi lingkungan, di mana stimulasi lingkungan ini sangat penting bagi perkembangan anak maupun emosi pada anak. Sebaliknya, kurangan stimulasi atau pengalaman negatif dapat berdampak jangka panjang hingga dapat berdampak jangka panjang mengenai perkembangan manusia yang dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor biologis dan lingkungan, serta adanya masa-masa kritis yang membutuhkan stimulasi optimal. Pemahaman ini untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan individu secara maksimal.